sikap dan tindakan yang dilakukan oleh pimpinan universitas. Yang pada prinsipnya bahwa di alam demokrasi, bahkan Bapak Presiden sendiri juga telah mengemukakan bahwa kebebasan berekspresi bagi mahasiswa di kampus itu ya harus mendapat tempat. Permasalahan yang dihadapi adalah pain yang pertama, kesulitan menyampaikan pengaduan, yang kedua kurangnya transparansi, yang ketiga kekhawatiran privasi, yang keempat komunikasi yang tidak efektif. Lalu gains-nya adalah yang pertama efisiensi dan kemudahan, yang kedua transparansi proses, yang ketiga keamanan privasi, yang keempat adalah peningkatan kepercayaan. Lalu jobs to be done-nya yang pertama adalah mengajukan pengaduan, yang kedua melacak status pengaduan, dan ketiga mengelola pengaduan, dan yang terakhir adalah memberikan tanggapan. Lalu ada fitur utama dan manfaat produk. Untuk fitur utamanya, yaitu yang pertama adalah pelacakan pengaduan real time. Setiap pengaduan yang masuk akan tercatat secara otomatis dan dapat dilacak status secara real time. Lalu kedua, kategorisasi pengaduan. Pengaduan akan dikategorikan berdasarkan jenis masalah, misalnya keluhan nilai, jadwal kuliah, fasilitas kampus, sehingga memudahkan dalam penanganannya. Lalu untuk manfaatnya, yang pertama ada transparansi. Proses penanganan pengaduan akan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Lalu ada efisiensi, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengaduan karena proses menjadi lebih terstruktur dan otomatis. Lalu yang terakhir ada kualitas layanan, meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada mahasiswa dan staf karena pengaduan dapat ditangani dengan lebih cepat dan tepat. Nah, kemudian kita masuk ke competitive landscape. Itu yang satu peningkatan feature. Nah, di peningkatan feature ini ada integrasi AI, itu mengimplementasi dan memberikan umpan balik. Yang kedua, analisis prediktif, itu membangun model, potensi kesulitan diberi dukungan. Yang ketiga, integrasi dengan alat produktivitas. Terus competitive landscape kedua itu keamanan dan privacy. Itu yang satu enkripsi data, itu melindungi data sensitif. Yang kedua audit trail, itu melatih aktivitas, memastikan akuntabilitas. Terus yang ketiga compliance, itu mematuhi standar keamanan data. Terus competitive landscape ketiga itu evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Yang satu tuh umpan balik, itu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Terus kedua iterasi cepat, itu mengembangkan untuk meningkatkan fitur dan kinerja. Terus yang ketiga metrik kinerja, itu memantau untuk mengukur. Baik, yang selanjutnya ialah how it work, di mana di dalam aplikasi tersebut adanya fitur real time, di mana kita akan melakukan progres nilai yang memungkinkan mahasiswa untuk melihat nilai mereka secara langsung. Adapun mode anonim, di sini mode anonim sendiri bisa membantu mahasiswa agar mahasiswa tersebut memberikan umpan balik terhadap dosen, namun menjaga privasi identitas mahasiswa. Lalu adapun laporan pengaduan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri dan yang memungkinkan mahasiswa melaporkan kendala atau pelanggaran etika dosen maupun nilai yang kurang signifikan. Dan interaksi dengan pengguna mahasiswa dapat mengakses nilai ataupun mengajukan klarifikasi. Bahkan ada di dalam fitur tersebut adanya top educator, di mana kita bisa melihat bahwa dosen-dosen tersebut di kriteria yang mana, apakah dosen tersebut yang paling favorit ataupun tidak. Lalu produk fitur berikutnya itu ada di sini, itu balik ke Branda lagi. Lalu kita ada ke pengaduan akademis, di mana pengaduan akademis ini memiliki beberapa fitur. Ini salah satu fitur yang akan saya jelaskan, yakni detail laporan.
kita masuk tekan klik detail laporan. Di sini detail laporan sendiri bisa kita lihat ada nama dosen, nama mata kuliah, dan waktunya kapan, dan rincian. Dan kita bisa mengajukan bukti. Ke dalam disebutkan bahwa di sini bisa mengajukan video maupun foto dalam bentuk dokumentasi tidak lebih dari 1 GB. Dan di sampingnya ada tampilan fitur top educator. Ada dosen paling teratas dari dosen Fakultas Hukum hingga dosen yang terbaik keempat atau favorit keempat, yakni dari dosen ilmu komunikasi. Yang selanjutnya adalah bisnis model, strategi distribusi. Aplikasi akan tersedia gratis di Play Store agar dapat di-download oleh mahasiswa. Link unduhan disebarluaskan melalui embel kampus, grup media sosial, dan situs resmi universitas. Lalu rencana peluncuran. Pada Januari 2025, itu penyelesaian pengembangan aplikasi dan uji beta di internal kampus. Lalu Maret 2025, promosi pre-launch dengan kampanye media sosial dan teaser fitur. Pada April 2025, peluncuran resmi di Play Store didukung dengan acara peluncuran di kampus. Lalu, promosi. Yang pertama adalah webinar dan workshop, edukasi langsung kepada mahasiswa dan staf tentang cara menggunakan aplikasi. Lalu yang kedua, media sosial, kampanye di Instagram, TikTok, dan di grup kampus untuk memperkenalkan fitur aplikasi. Lalu yang ketiga, melalui flyer digital dan fisik, yaitu penyebaran di area kampus untuk meningkatkan kesadaran. Lalu, yang terakhir adalah demo langsung, itu dengan pengenalan aplikasi di acara kampus seperti orientasi mahasiswa baru atau seminar akademik. Nah, kita masuk ke go-to-market strategy. Nah, itu ada yang satu tahap persiapan, itu ada pelatihan, sosialisasi, penyusupan materi promosi. Yang kedua, tahap peluncuran, itu ada acara peluncuran resmi, ada demo aplikasi, ada pembukaan akses. Yang ketiga tuh tahap distribusi dan promosi. Itu tuh yang distribusi tuh akses mobile, terus pembuatan akun, integrasi dengan sistem akademik. Yang di sisi promosi itu ada kampanye digital, ada testimoni pengguna, ada kerjasama dengan media kampus. Terus yang tahap keempat itu tahap evaluasi dan pengembangan. Itu ada analisis data, ada pengembangan fitur baru, pengumpulan umpan balik. Tuh. Lalu ada market opportunity. Yang pertama ada tren pasar, ukuran pasar, dan potensi pengguna. Target pengguna itu seperti mahasiswa dan dosen perguruan tinggi di UAJ yang membutuhkan transparansi penilaian. Lalu yang kedua ada jumlah mahasiswa, lebih dari 8-9 ribu mahasiswa di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pasar potensial besar, permintaan pasar, meningkatnya kebutuhan akan sistem penilaian yang transparan dan akuntabel. Lalu untuk pesaing langsung, yang pertama itu adalah aplikasi penilaian dosen internal universitas, lalu aplikasi e-learning dengan fitur penilaian CETMA tapi kurang transparansi dan pelaporan dosen. Lalu ada pesaing tidak langsung, platform forum pengaduan atau aplikasi survei feedback yang tidak terintegrasi dengan sistem akademik. Lalu financial projection, di mana kita dapat mendapatkan biaya dari aplikasi ini, yakni dengan 100.000 per mahasiswa, di mana pendapatan 100.000 ini dipotong dari biaya baik dari SKS ataupun biaya yang lain. Dan kita tahu bahwa mahasiswa UAJ sekitar 10.000, jadi kita bisa mendapatkan sekitar 100 juta per bulan ataupun sekitar 100 hingga 150 juta
Dan untuk biayanya mungkin biaya pengembangan dan biaya operasional yang ada bisa kita lihat di dalam tabel, dan biaya pemasaran. Total biayanya itu bisa sampai 230 juta untuk di awal. Jadi minus 130 juta. Namun untuk kedepannya itu untuk biaya ini mungkin hanya sekali. Tapi untuk pengembangan aplikasinya kita bisa mendapatkan lebih lagi, terutama di bulan-bulan kedepannya. Kita bisa sampai penghasilan itu 2 miliar per bulan hanya dalam aplikasi ini karena penggunaan mahasiswa. Misalnya aplikasi ini sangat efektif dan membantu mahasiswa, terutama mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta dalam hal pengaduan dosen. Selanjutnya, tim aplikasi transparansi penilaian dan pelaporan dosen. Yang pertama, Randi sebagai pengembang aplikasi, bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan aplikasi, serta memastikan sistem berjalan dengan baik dan efisien. Kedua, Grace atau saya sendiri, sebagai manajer proyek, mengelola alur kerja proyek, menjamin penyelesaian tepat waktu, dan memastikan komunikasi yang efektif antar anggota tim. Yang ketiga, Sally sebagai desainer UI atau UX, menangani desain antarmuka aplikasi, memastikan pengalaman pengguna yang intuitif dan desainnya menarik. Yang keempat ada Cindy sebagai analisis sistem, menganalisis kebutuhan sistem, merancang arsitektur aplikasi, dan memastikan aplikasi terintegrasi dengan sistem akademik yang ada. Dan yang terakhir yaitu Sari sebagai spesialis pemasaran, bertanggung jawab untuk strategi pemasaran, promosi aplikasi, dan membangun hubungan dengan universitas serta pengguna potensial. Selanjutnya, call to action. Aplikasi transparansi penilaian dan pelaporan dosen ini tidak hanya memberikan solusi inovatif untuk sistem pendidikan yang lebih transparan dan akuntabel, tetapi juga memiliki potensi pasar yang besar dengan pertumbuhan yang pesat. Investasi pada aplikasi ini berarti berpartisipasi dalam transformasi pendidikan yang lebih adil, terbuka, dan efisien. Bergabunglah dengan kami untuk menciptakan masa depan pendidikan yang lebih baik.